Jumpa lagi di Perspektif. Saya Aji. Dan saya Colby. Apa saja Ji pembahasan perspektif hari ini? Jadi kita akan bahas perkembangan makroekonomi global, inflasi domestik, serta industri manufaktur kita dan properti kita pasca lebaran. Wah, menarik ya materi dan pembahasannya. Jadi, saksikan terus episode perspektif kali ini. Kita mulai dari sentimen global yang cenderung mengarah pada sentimen risk-off dalam minggu-minggu terakhir ini. Di satu sisi, notulensi dari FOMC memperlihatkan bahwa sebagian besar para pejabat The Fed masih berhati-hati terhadap arah kebijakan suku bunga di tahun 2024. Beberapa pejabat bahkan memperlihatkan bahwa mereka masih cukup ragu untuk sepakat dalam pemotongan suku bunga yang lebih cepat di tahun ini. Hasil notulensi ini kemudian memicu penurunan ekspektasi dari pemotongan suku bunga yang lebih cepat. Hingga saat ini, investor memperkirakan bahwa The Fed memotong suku bunga hanya sebesar 25 basis poin di tahun 2024. Di sisi lain, PDB Amerika Serikat pada kuartal 1 2024 juga direvisi ke bawah, yang kemudian mendorong ekspektasi perlambatan ekonomi yang lebih cepat di Amerika Serikat. Sentimen-sentimen ini pada akhirnya meningkatkan ketidakpastian secara global yang berujung pada depresiasi nilai tukar rupiah. Dari data domestik, pada bulan Mei 2024 terjadi deflasi bulanan sebesar 0,03% month-to-month atau setara dengan 2,84% year on year di bulan Mei. Deflasi bulanan ini terjadi akibat dari deflasi di bahan makan serta transportasi. Deflasi yang terjadi pada bulan Mei yang lalu merupakan pola musiman pasca lebaran di mana terjadi normalisasi tingkat permintaan. Selain dari normalisasi tingkat permintaan, dampak dari musim panen juga masih terlihat di bulan Mei yang menandakan terjadi peningkatan supply terutama untuk barang-barang bergejolak. Dapat kita lihat dari tabel berikut bahwa deflasi yang terjadi utamanya berasal dari food, drink, and tobacco serta transportasi. Deflasi pada food, beverage, and tobacco ini merefleksikan deflasi pada komponen barang bergejolak serta dan deflasi pada transportasi merefleksikan deflasi pada barang yang diatur oleh pemerintah. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terjadi normalisasi permintaan pasca lebaran yang diikuti oleh peningkatan penawaran. Bahan makanan yang mencatatkan deflasi cukup signifikan, diantaranya beras, daging ayam, ikan segar, tomat, dan cabai rawit. Dari sisi transportasi, terjadi deflasi untuk angkutan antar kota, angkutan udara, serta angkutan rel. Dari sisi inflasi inti, terlihat ada sedikit peningkatan didorong oleh peningkatan harga perhiasan emas. Kenaikan inflasi dari emas dipicu oleh berlanjutnya tren peningkatan harga emas global akibat ketidakpastian global yang masih tinggi. Stabilnya inflasi secara umum dan inflasi inti yang keduanya masih berada dalam kisaran target akan meningkatkan kemungkinan bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga kebijakan meskipun terdapat tingginya ketidakpastian di eksternal. Kami perkiraan BI rate masih akan tetap di level 6,25% hingga akhir tahun 2024. Pada Mei lalu, Bank Indonesia mengeluarkan hasil survei terkait dengan perkembangan sektor properti di Indonesia, yakni survei harga properti residensial dan perkembangan properti komersial. Untuk sektor residensial, harga properti di pasar primer meningkat pada kuartal pertama 2024 yang tercermin dari indeks harga properti residensial yang tumbuh 1,89% year on year, lebih tinggi dibandingkan 1,74% year on year pada kuartal 4 tahun 2023. Kategori properti residensial kecil menjadi pendorong utama kenaikan ini dengan tumbuh 2,41% year on year, naik dari 2,15% year on year di kuartal 4 tahun 2023. Sementara itu, harga properti residensial yang menengah dan besar masih tumbuh meski sedikit melambat, yakni 1,6% year on year dan 1,53% year on year pada kuartal 4. Berdasarkan wilayah, kenaikan tertinggi terjadi di Pontianak, Jabodetabek, Banten, dan Samarinda. Dalam laporan tersebut, Bank Indonesia juga melaporkan penjualan properti residensial di pasar primer tumbuh sebesar 31,2%
melonjak dari 3,37% dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, dengan properti residensial besar mengalami kenaikan tertinggi. Selanjutnya, dari properti komersial, Bank Indonesia melaporkan harga properti komersial juga meningkat pada triwulan 1 kemarin. Hal tersebut terlihat dari indeks harga properti komersial yang naik menjadi 103,8 atau tumbuh sebesar 0,7% year-on-year. Lebih cepat dari pertumbuhan kuartal 4 2023 yang sebesar 0,65% year-on-year. Secara lebih detail, kategori sewa tumbuh sebesar 2,1% di kuartal pertama, meningkat dari 2,03% di kuartal 4 tahun 2023. Sementara itu, pertumbuhan indeks untuk kategori jual juga tercatat lebih tinggi, sebesar 0,69% year-on-year, naik dari 0,64% year-on-year di kuartal sebelumnya. Kami melihat tren pertumbuhan permintaan yang lebih cepat dibandingkan dengan penawaran, sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi, saat ini mengakselerasi kenaikan harga properti. Berdasarkan jenis propertinya, pertumbuhan harga tertinggi terjadi di segmen properti convention hall yang tumbuh sebesar 6,75% year-on-year di kuartal pertama tahun 2024. Terakhir, kita memasuki indikator yang menunjukkan indikasi arah ekonomi setelah periode Ramadan dan Idul Fitri. Salah satu indikator yang telah keluar yakni S&P Global Purchasing Managers Index yang mengindikasikan kegiatan industri manufaktur pada bulan Mei berada di level 52,1. Berada di level ekspansi meski sedikit melambat dari bulan Maret dan April. Perlambatan output dan pesanan baru terutama yang berasal dari pasar ekspor menjadi penyebab penurunan PMI tersebut. Sementara itu, permintaan pasar domestik masih menunjukkan sinyal positif. Indikasi ini diperlihatkan oleh Indeks Keyakinan Industri Indonesia yang pada bulan Mei kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Indeks Keyakinan Industri pada Mei mencapai 52,5, berada di level ekspansi dan meningkat dari 52,3 pada April. Berdasarkan laporan tersebut, hampir semua subsektor manufaktur berada dalam fase ekspansi, kecuali industri tembakau yang mengalami kontraksi. Sementara itu, subsektor dengan level ekspansi tertinggi tercatat berada di industri pakaian, peralatan dan transportasi lainnya, serta kulit dan produk kulit. Dari data-data yang tadi kita sampaikan, berarti ekonomi Indonesia masih resilient ya, Ji? Melihat industri manufaktur yang masih ekspansi, inflasi yang terkendali, serta pemulihan sektor properti kita, ekonomi Indonesia hingga saat ini masih resilient. Demikian perspektif episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.